5 wanita hebat yang pernah menjadi raja dan menguasai kerajaan Nusantara. Kita telah mengenal banyak sekali raja-raja yang menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Sebut saja Ken Arok, Hayam Wuruk, Kertajaya, hingga Jayanegara. Semuanya adalah raja hebat di zamannya, hingga sejarah terus mengenangnya. Di antara raja yang pernah memerintah kerajaan Nusantara, ternyata muncul figur wanita yang memerintah kerajaan dengan hebat. Mereka jadi penguasa kerajaan Nusantara, dengan gagah berani hingga berpuluh-puluh tahun. Bahkan, dalam beberapa perang, mereka berhasil menaklukkan beberapa kerajaan lain, hingga kerajaannya semakin berkembang dengan pesat. Inilah 5 wanita hebat, yang pernah menjadi raja, dan menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. 1. Tribhuwana Wijaya Tunggal Dewi. Tribhuwana Wijaya Tunggal Dewi adalah raja ketiga dari kerajaan Majapahit. Ia menggantikan kakak tirinya, Jayanegara yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Tribhuwana memerintah Majapahit atas permintaan Gayatri, yang merupakan sang ibunya, karena ia telah menjadi pendeta Buddha. Hal ini menimbulkan dugaan, jika Tribhuwana naik tahta untuk menggantikan Gayatri. Meski demikian, selama 23 tahun memerintah, didampingi suaminya Cakradara, Tribhuwana telah membuat Majapahit menjadi kerajaan yang maju. Dengan mengangkat seorang Mahapati, yaitu Gajah Mada, ia berhasil memenangkan pertempuran di daerah Sadeng dan Keta. Selain itu, ada peristiwa penting saat pemerintahan Tribhuwana. Peristiwa itu adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik menjadi seorang Mahapati dan Panglima Perang. 2. Ratu Sima. Ratu Sima adalah seorang ratu yang memerintah wilayah kerajaan Kalingga, yang saat ini merupakan wilayah Jawa Tengah. Ratu ini memerintah kerajaan selama 60 tahun, dari tahun 670 hingga 730 Masehi. Saat menjadi ratu, ia merupakan figur yang menjunjung tinggi hukum di wilayahnya. Ia mengajarkan kepada rakyatnya agar selalu hidup dalam kejujuran sampai kapanpun. Ia bahkan nyaris membunuh putranya sendiri, yang secara tidak sengaja menyentuh kantong emas, yang ditaruh di alun-alun. Kantong ini adalah ujian bagi seluruh rakyat Kalingga, untuk berlaku jujur. Menyentuh saja bisa dipastikan akan mendapat hukuman berat. Beruntunglah, banyak anggota kerajaan yang memintakan maaf untuk pangeran, hingga hanya kakinya saja yang dipotong. 3. Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja perempuan yang naik tahta menjadi Raja Medang pada tahun 947 Masehi. Ia menggantikan ayahnya, yang bernama Empu Sindok, yang sebelumnya memindahkan istana kerajaan Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Sebelum mendapatkan kekuasaan, Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan seorang pria Bali bernama Sri Lokapala. Informasi mengenai kerajaan Medang tidaklah jelas. Tidak ada prasasti yang menunjukkan kapan berakhirnya pemerintahan. Namun, banyak ahli sejarah mengatakan, jika Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja yang hebat. Ia memerintah kerajaannya hingga terus berkembang, dan kemudian digantikan putranya, yang bernama Sri Makutawangsa Wardana. 4. Sultanah Shah Alam Barisyah. Shah Alam Barisyah adalah seorang ratu dari kerajaan Perlak di Aceh. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, yang bernama Sultan Mahdum Alaidun Abdul Jalil Jauhan Berdaulat. Sebelumnya ia mendapatkan gelar sultanah, yang merujuk pada sultan, namun dengan jenis kelamin wanita. Shah Alam Barisyah memerintah kerajaan Perlak selama 29 tahun, dari tahun-tahun 1196 sampai tahun 1225. Dalam memerintah, Shah Alam Barisyah banyak menerapkan syariat Islam, yang saat itu mulai berkembang di Aceh. Ia melakukannya dibantu adik laki-lakinya, yang bernama Abdul Aziz Shah. 5. Sultanah Nahrasiyah. Sultanah Nahrasiyah adalah seorang ratu kerajaan Samudra Pasai, yang memerintah pada tahun-tahun 1405 sampai tahun 1428 Masehi. Ratu Nahrasiyah adalah putri dari Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir, yang turun tahta pada tahun 1405. Sejak memerintah, Sultanah Nahrasiyah telah membawa perubahan besar pada Samudra Pasai. Salah satu perubahan yang mencolok adalah adanya penghormatan pada wanita. Ia memperjuangkan hak wanita yang kala itu masih sering dihapuskan. Selain masalah wanita, di tangan ratu ini, Samudra Pasai mulai banyak melakukan perdagangan dengan negara lain. Ia membuktikan, jika kaum wanita bisa melakukan banyak hal yang hebat.
Itulah 5 wanita hebat, yang pernah menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Kiprah mereka membuktikan, jika wanita bisa melakukan apa saja, bahkan menjadi pemimpin besar seperti raja. Semoga kisah 5 wanita di atas bisa menjadi memotivasi untuk semua wanita di Indonesia. Dan menjadikan kaum pria, untuk lebih bisa menghargai seorang wanita.